Hello everyone, welcome back to Pipot Skensa. Halo sahabat Menpos, di video kali ini kita kedatangan tamu yang sangat-sangat spesial nih. Mungkin kalian juga udah nungguin ya. Oke, di sebelah aku nih udah ada Kepala Sekolah SMKN 1 Rangkas Bitung. Halo Bapak. Halo, Bapak sehat? alhamdulillah Alhamdulillah. sehat. Oke Pak, sebelum kita mulai, boleh gak Pak kasih kata-kata dulu nih Pak buat menggambarkan hari ini tuh hari Bapak. Eh, Selamat, sehat, sukses, dan selalu berpikir Amin. positif. Oke. Oke, tepuk tangan dulu dong. Oke, boleh gak sih Pak ceritain tentang Bapak gitu, riwayat pendidikan atau lain sebagainya. Oke, terima kasih. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini Bapak kedatangan anak-anakku yang hebat-hebat, yang pintar-pintar, yang soleh dan solehah. Eh, Insya Allah Bapak akan berbagilah dengan seluruh siswa. Tapi sebelumnya izinkan Bapak memperkenalkan diri. Nama barangkali sudah mengenal, namanya Edi Ruslani. Ya, alamatnya di masih orang Rangkas di kampung Tanjung Sari, RT 5, RW 05, Kelurahan Cijeropasi, Rangkas Bitung. Nah, sebelum jadi pas sekolah, sama juga Bapak seperti kalian pernah belajar. Oke. Belajar dari mulai tingkat dasar, karena kebetulan Bapak nggak ikut TK. Jadi dari SD, SMP, SMP-nya di SMP 3, SMK-nya kebetulan bukan SMK, namanya SEMEA. Semia. SEMEA di jurusan akuntansi. Oke, akuntansi. Nah, dari SEMEA Bapak melanjutkan ke S1 di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Latansa. Itu sekolah umum. Dan untuk belajar ke pendidikan, karena Bapak masuk ke jenjang guru, kalau dulu ada istilah akta mengajar. Akta mengajarnya itu di universitas terbuka. Nah, tidak hanya di S1, Bapak juga ingin belajar lah, karena merasa bahwa belajar itu tidak mengenal ruang dan waktu, tidak mengenal usia. Betul. Nah, itu kan, mudah-mudahan nanti yang lain juga bisa melanjutkan. Adik-adik juga tidak hanya sampai SMK ya, bisa Amin. melanjutkan ke yang tinggi. Nah, dari S1 Bapak melanjutkan ke S2 di Latansa jurusan manajemen. Manajemen. Iya, jurusan manajemen, konsentrasi di sumber daya manusia. Nah, alhamdulillah Bapak juga diberikan kesempatan karena merasa masih perlu belajar. Sekarang sedang melanjutkan jenjang doktoral di ilmu pendidikan di Bandung. Minta doanya mudah-mudahan selesai tepat waktu gitu kan, sehingga bisa berbagi dengan seluruh siswa SMK Negeri 1 Rangkas Bitung. Oke Bapak, apa sih Pak motivasi Bapak menjadi guru atau kepala sekolah? Motivasi awal karena Bapak juga awalnya bukan basicnya guru. Oke. Kuliah di Latansa waktu itu ada karena yang namanya guru itu tidak hanya sekedar memiliki kompetensi mengajar ya, tapi guru itu ada nilai plus yang Bapak dapatkan itu bisa berbagi ilmu lah. Akhirnya Bapak alhamdulillah diberi kesempatan bisa mengajar. Waktu itu ada satu program pemerintah yang namanya guru bantu. Bapak basicnya berangkat dari guru bantu yang bukan notabene keguruan, untuk menambah keilmuan tentang keguruan Bapak melanjutkan ke akan mengajar di universitas terbuka. Nah, yang memotivasinya itu yang namanya ketika kita jadi guru itu, yang pertama kita bisa berbagi persoalan ilmu lah. Jadi ilmu itu akan bermanfaat ketika kita share ke yang lain, gitu kan. Nah, ada perangkat dari itulah akhirnya Bapak perjalanan seiring waktu alhamdulillah mulai dari mengajar di swasta, karena sebelum mengajar di SMK 1 Bapak awalnya itu mengajar di SMK Korpi yang sekarang menjadi SMK PU. Nah, selain di SMK Korpi juga Bapak pernah mengajar di SMK PGRI,
pernah mengajar di SMK Banter Raya Sikulur. Nah, dilanjutkan waktu itu ada satu yayasan Darul Ulum, dia membuka sekolah SMK. Bapak tahun 2009 itu diberikan amanah menjadi kepala sekolah di SMK swasta Darul Ulum di Kuala. Nah, dari situ alhamdulillah perjalanan bisa mengajar di SMK 1 dan alhamdulillah Allah takdirkan ketika ada seleksi kepala sekolah Bapak ikut tes lolos. Alhamdulillah. Alhamdulillah berkat doa dari keluarga dan berkat dari niat kita yang baik lah. Baik, oke. Bagaimana perasaan Bapak saat terpilih nih Pak menjadi kepala sekolah SMKI 1 Rangkas Bitung? Pertama sih Bapak berpikir, oh ya Allah, ini satu sisi kita bersyukur ya Allah berikan kesempatan. Betul. Tapi di sisi lain ini amanah ya harus kita pertanggungjawabkan. Ingat apa yang disampaikan Pak PJ Gubernur, menjadi kepala sekolah itu satu adalah kepercayaan dari pimpinan. Iya. Untuk menjaga amanah itu Bapak sebisa mungkin. Apalagi Bapak masuk SMK 1, dulunya belajar di sini, jadi guru di sini, dan sekarang menjadi kepala sekolah. Ditambah lagi juga rekan-rekan guru itu semua ya pada saat kita sama-sama jadi guru. Iya. Nah, akhirnya dengan niat nawaitu bismillahirrahmanirrahim, karena sudah menjadikan kewajiban amanah ini kita laksanakan, ya bersyukur di SMK 1 rekan-rekan guru juga support, anak-anak juga semangat untuk mengajar. Akhirnya hakul yakin dengan adanya kolaborasi kerjasama seluruh warga sekolah, Kompak ya, Pak? SMK 1 ke depan akan the best. Amin. Oke, tantangan terbesar apa sih Pak selama Bapak menjadi kepala sekolah? Tantangan yang paling besar itu adalah bagaimana kita dari diri sendiri terkait dengan bagaimana menghilangkan rasa malas untuk terus kita berkarya, dan jangan malas untuk belajar. Terkadang yang menjadi persoalan itu ketika orang sudah berada di zona nyaman pada posisi tertentu, dia nggak mau belajar. Itu yang pertama. Jadi dia merasa nyaman, akhirnya nggak belajar. Yang kedua, terkadang yang menjadi persoalan itu pada saat dia pada posisi tertentu, dia nggak mau menerima masukan, merasa bahwa masukan dari seorang pimpinan harus diterima. Nah, itu yang harus dijadikan sebuah seorang pimpinan itu kalau mau maju, satu harus mau belajar, yang kedua harus menerima masukan. Betul. Dari siapapun, baik dari siswa, kenapa tidak, kalau masukan itu bersikapnya produktif untuk lebih baik, kenapa tidak kan gitu. Oke Bapak, boleh tahu gak sih Pak, setiap Bapak menjadi kepala sekolah ya Pak ya, biasanya Bapak berapa periode tuh Pak? Kalau bicara periodisasi, pertama Bapak itu belajar di sekolah itu dari swasta agak lama, dari 2009 sampai 2019 kalau nggak salah di SMK Darul Ulum Koler. Setelah itu diberikan kepercayaan menjadi PLH di SMK Negeri 1 Lewi Damar, dari mulai merintis numpang di SMP 3 Lewi Damar sampai sekarang jadi bangunan, itu kurang lebih 3 tahun. Dilanjutkan setelah ikut seleksi kepala sekolah, karena dulu itu sistem kepala sekolah itu sifatnya tidak ada tes. Nah, setelah kewenangan provinsi ada seleksi kepala sekolah, Bapak mencoba dari guru SMK 1 ikut tes, alhamdulillah lolos. Nah, pertama dapat tugas itu menjadi PLT di SMK Negeri 1 Lebak Gedong, hanya 2 bulan. Oke. Pindah lagi ke SMK Negeri 1 Cikulur, hanya 9 bulan. Nah, dilanjutkan lagi terakhir agak lama di SMK Negeri 2 Rangkas itu, dari tanggal 20 September 2020 sampai tanggal 19 Agustus 2024. Jadi yang lumayan lama itu di sebelah, di SMK Negeri 2 Rangkas itu. Kalau boleh tahu ya Pak ya, apa sih yang bakal Bapak lakukan untuk SMKI 1 Rangkas Bitung nih Pak untuk kedepannya? Kalau visi atau mimpi Bapak itu tinggi untuk SMK saya, Ya, tapi visi-misi juga Bapak harus gitu. diimbangi dengan satu, bahwa prinsipnya tidak akan mencapai satu tujuan tanpa adanya kerjasama. Makanya Bapak kedepankan satu adalah kolaborasi dulu, kerjasama semua lini yang ada di sekolah dengan guru, staf tata usaha dan siswa. Nah, mimpi Bapak itu yang pertama ingin mengembalikan bahwa SMK Negeri 1 Rangkas itu ada pilot project ikon
SMK yang ada di Lebak, baik prestasi akademik maupun non akademik. Yang kedua terkait dengan kebersihan. Dulu SMK 1 itu pernah meraih juara wawasan wiyata Mandala tingkat nasional, pernah menjadi juara adiwiyata tingkat nasional. Kita bersama-sama untuk mengembalikan itu biar nanti SMK Satu Rangkas Bitung dalam prestasi akademik seperti lomba kabupaten siswa, FLS bisa mewarnai lagi di Provinsi Banten. Miris melihat potensi prestasi yang ada di SMK 2 sekarang berada di posisi yang kurang baik. Insya Allah ke depan dengan adanya kerjasama dari seluruh warga sekolah, kita kembalikan marwah SMK 1 Rangkas Bitung yang dulu gudang prestasi, yang dulu tertib administrasi, yang dulu kebersihannya sampai nasional, kita kembalikan biar nanti menjadi ikon atau pilot project sekolah terbaik di Kabupaten Lebak. Oke Bapak, kalau misalkan Bapak menjadi Kapsek itu kemauan Bapak sendiri atau gimana tuh Pak? Atau Ya, perintah atau? kalau sifatnya kedinasan, kita melaksanakan perintah, instruksi dari pimpinan. Tapi dari hati nurani juga Bapak kan lebih senang ke dunia pendidikan. Ya mungkin takdir Allah sudah diberikan amanah sebagai kepala sekolah, tinggal kita menjaga amanah ini untuk bisa dipertanggungjawabkan baik secara lahir kepada masyarakat maupun secara batin ketika nanti kita dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Oke, Bapak kan sekarang udah jadi kepala sekolah SMK 1 Rangkas Bitung ya Pak ya. Apa sih Pak tanggapan guru-guru dan murid pertama kali Bapak kesini? Ya responnya ya yang namanya manusia ya mungkin ada yang pro, ada yang kontra, tapi sebatas kita punya tujuan positif, sebatas kita punya visi dan misi yang jelas, aku yakin mungkin yang awalnya pro akan mengikuti. Yang terpenting satu, kita harus kolaborasi, kerjasama dan kembali kepada tupoksi masing-masing. Guru tugasnya mengajar, siswa tugasnya belajar, TU tugasnya memberikan pelayanan. Nah, kalau sudah tupoksinya jelas dan terarah, insya Allah akan beriringan dan tujuan itu akan tercapai. Gimana Bapak cara untuk mengajak siswa-siswi ini Pak terhadap program yang Bapak jalankan? Ya, Bapak awali ketika kemarin ada kegiatan Jumsia, kita pimpinan harus ada di situ. Kita tidak hanya ada di belakang meja, tapi kita harus ada pada posisi itu. Ketika kemarin Jumsia, Bapak juga ikut bersih lah dengan anak-anak, gitu kan. Ketika misalkan guru tidak ada di kelas, Bapak memastikan keliling, jangan sampai kelas itu tidak terlayani, gurunya kosong. Nah, kemarin hari Jumat pun Bapak meluangkan waktu perdana menjadi pembina ekstra 5P. Tujuannya apa? Biar nanti Bapak pimpinan juga memberikan ruang buat anak itu, silakan. Fasilitas sekolah itu lengkap, berbagai macam ekstra itu ada, ikuti kegiatan itu. Jadi kita berada pada posisi itu dan kita harus memberikan motivasi dan memberikan sudut pandang. Yang namanya pimpinan itu tidak hanya bisa teori, tapi bagaimana kita memberikan contoh. Itu. Oke, bagaimana Pak yang akan Bapak lakukan untuk Skensa ini ke depannya Pak? Yang Bapak akan lakukan, satu, Bapak mencoba mapping, inventarisir apa nih persoalannya ada di sekolah. Kalau kepala sekolah mengacu kepada rapot mutu dan standar pendidikan, yang lapas standar pendidikan, Bapak analisis apa persoalannya. Nah, kalau sudah nanti ketahuan mana itu persoalan yang mungkin muncul, baru nanti kita diadakan nanti musyawarah, briefing dengan semua bagian, termasuk Bapak mencoba ruangan kepala sekolah pun ini akan dijadikan tempat untuk briefing, kerjasama seluruh warga sekolah dalam rangka mencapai visi dan misi sekolah itu sendiri. Oke. Menurut Bapak ya Pak ya, apa yang membuat SMK yang 1 Rangkas Bitung ini bisa menjadi salah satu kandidat SMK PK di Lebak, di Kabupaten Lebak ini Pak? Karena kriteria untuk mendapatkan sekolah PK itu ada beberapa indikator ya. Yang pertama dilihat dari jumlah siswa. Yang kedua dilihat dari program keahlian yang ada di pemerintah melalui program PK sendiri. Kalau misalkan SMK 1 itu dari semua persyaratan sudah lengkap, dari jumlah siswa sudah memenuhi syarat. Yang kedua
dari dokumen pendukung juga sudah memenuhi syarat, ditambah lagi mungkin program keahlian yang ada di sekolah kita itu sesuai dengan program yang ada di PK itu sendiri gitu ya. Oke, gitu. Oke, Pak. Menurut pandangan Bapak SMKN PK ini apa sih, Pak? PK itu adalah sebuah program pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang bidang SMK itu. SMK itu kalau secara singkatan sekolah pusat keunggulan. Artinya bagaimana sekolah itu ketika berada dalam satu wilayah itu menjadikan virus positif buat sekolah yang ada di sekitarnya. Iya, betul. Nah, baik dari sisi akademik, dari segi misalkan karena SMK itu orientasinya adalah bekerja ya, dari sisi misalkan kerjasamanya dengan industri, jadi bisa nggak nih ketika sekolah itu sudah punya program pusat keunggulan bisa memberikan virus positif buat yang lainnya dalam hal konteks misalkan pengembangan kompetensi gurunya, dalam hal mungkin perekrutan pegawainya, dalam rangka mungkin edukasi kegiatan pembelajarannya, seperti itu. Oke. Bapak kan jadi kepala sekolah dan lain sebagainya, pasti sibuk banget ya, Pak ya? Insyaallah. Kalau boleh tahu kegiatan selain di sekolah tuh Bapak apa aja sih, Pak? Tugas utama kita sebagai ASN Bapak tugas tambahan sekolah. Nah, di luar itu juga Bapak karena masih kuliah ya, jadi ada hari tertentu Bapak harus kuliah. Nah, di organisasi kebetulan Bapak juga di ketua musyawarah kepala sekolah, musyawarah kerja kepala sekolah SMK Kabupaten Lebak. Terus juga di provinsi Bapak juga sebagai wakil ketua 1 MKKS SMK Provinsi Banten. Oke. Boleh gak sih Pak ekspresikan nih Pak, bagaimana perasaan Bapak saat pertama kali datang ke SMKN 1 Rangkas Bitung? Pertama sih Bapak kaget ya. Yang pertama Bapak kaget itu ketika pas dapat informasi, ingat waktu itu karena mendadak jam berapa ke jam 11 atau jam 12 buat ditelepon. Iya. Ada undangan suruh ke pendopo bawa pakaian hitam putih dasi. Bayang itu ada apa gitu ya. Nah, setelah datang ke sana diumumkan Kepala SMK Negeri 1 Rangkas Bitung Edi Rusdi. Oh juga kaget kan? Allah Akbar itu kan. Satu sisi kita bersyukur di sana juga ini bisa nggak nih Bapak mempertanggungjawabkan alma mater sekolah biar menjadi pilot project bagi SMK yang ada di Lebak umumnya dan Provinsi Banten pada secara luas biar nanti prestasinya lebih meningkat gitu kan. Iya, betul. Gitu. Gimana cara Bapak pendekatan dengan murid, guru, TU dan lain sebagainya, Pak? Ya, Bapak kan dari awal juga berangkat kalau perlu cerita dari siswa SMK dulu Semia, terus pernah bekerja di sini sebagai apa Bapak? Sebelum jam ke sekolah, Bapak pernah menjadi penjaga perpustakaan. Seperti sekarang siapa lah Pak Fahmi yang ada di sana. Jadi karena Bapak berangkat dari nol, ya kita sebisa mungkin yang utama adalah membangun kerjasama. Jangan merasa eksklusif. Yang utama adalah humanis lah. Yang utama. Yang kedua kekeluargaan jelas. Yang ketiga kita harus punya program yang jelas. Harus dibuatkan perencanaan yang jelas. Harus ada pelaksanaan yang sesuai dengan perencanaan dan yang tidak kalah penting ada tugas pimpinan ada melakukan evaluasi. Nah, pada saat evaluasi di sini kita memastikan program itu sesuai dengan perencanaan dan ketika ada kekurangan kita lengkapi. Kita tidak langsung memforce ini salah, tapi kita berada di situ, kita memberikan penjelasan mana yang harus kita lengkapi. Kalau misalkan baik ya kita pertahankan, kalau misalkan kurang dari program ya kita bagaimana caranya untuk memperbaiki supaya lebih baik. Oke, kalau semisalkan ya Pak, Bapak tidak menjadi guru atau kepala sekolah, Bapak mau jadi apa Pak? Yang namanya perjalanan hidup tidak ada yang Ya, tahu ya. Ya, yang terpenting dalam hidup itu aku punya prinsip apapun posisi kita, yang ke depan kita adalah keluarga, humanis dan selalu berpikir positif. Jangan punya prasangka kurang baik pada siapapun. Insya Allah kalau kita selalu berpikir positif, kita tidak lagi ketakutan akan apa yang terjadi masa yang akan datang. Betul. Ibarat kata kalau masa lalu ada sebuah kenangan, masa yang akan datang sebuah harapan, hari ini ada kenyataan. Oke Bapak, aku mau nanya seputar jurusan DKV ya Pak. Menurut Bapak, pandangan Bapak jurusan DKV itu gimana sih Pak? Lalu juga ketika DKV itu dulu kan istilahnya multimedia ya, kalau tidak sama multimedia. Ya. Nah, Bapak juga belum familiar ketika bicara DKV. Nah,
kita cerita sebentar, ketika waktu di SMK 2 pun waktu itu karena yang namanya SMK identik dengan IT, cari informasi terkait dengan program apa yang sekarang tren gitu kan. Ternyata yang peluang kerjanya bagus ada DKV. Makanya Bapak amati DKV itu lengkap. Ada pemrograman kalau tidak salah ya, ada desain, dan juga bisa menciptakan lapangan kerja dengan usaha-usaha seperti yang mungkin percetakan gitu kan, yang punya dengan dulu kan multimedia ya, Iya. jadi IT-nya bagus gitu kan. Ya harapan Bapak sih nanti DKV yang ada di kita juga SMK 1 juga harus punya warna, punya identitas, dan keinginannya si anak SMK 1 jurusan DKV itu ya bisa bekerja. Makanya kita nanti perkuat MOU dengan industri yang ada hubungannya dengan jurusan itu. Kalau perlu kita coba agendakan di dalam 1 tahun program kita studi tiru lah dengan stasiun TV atau apa gitu kan, biar nanti anak itu tahu bahwa DKV itu kerjanya seperti apa. Makanya kemarin sudah kita arahkan, silahkan buat profil jurusan biar nanti tahu nih lulusan SMK jurusan DKV kemana. Oke. Bapak boleh diminum Ya, dulu Pak? iya, Boleh. ternyata lama juga ya ini. Iya, Sambil minum itu ya. malah agak panjang nih Pak. Oke. Ada saran gak sih Pak buat anak DKV ke depannya atau tim kita juga, tim podcast SMK 1 Rangkas Bitung? Ya, saran pertama adalah, yang utama adalah jangan berhenti untuk terus mengembangkan kemampuan masing-masing. Belajar tidak hanya terfokus pada klasika ketika guru ada di kelas. Jadi sekarang itu banyak media untuk pengembangan siswa. Yang pertama. Yang kedua, tolong satu tim itu saling support, saling kerjasama. Jangan sampai gini, ketika ada teman Anda yang secara kompetensi bagus tidak mau berbagi ilmu dengan teman yang lain, itu penting. Nah, insya Allah ke depan pun kita akan mencoba mengadakan satu studi tiru dengan sekolah yang mungkin jurusan DKV-nya lebih bagus. Kita perkuat nanti MOU dengan perusahaan-perusahaan yang linear lah dengan DKV gitu kan. Dan Bapak juga mencoba nanti, karena belum tahu di DKV itu fasilitas penunjang pembelajaran seperti apa. Karena Bapak ingin pastikan pelayanan pembelajaran itu lebih maksimal, baik secara teori maupun praktik. Karena ideal SMK itu prakteknya itu 70%, teorinya 30%. Jangan sampai anak SMK SMK-nya teknik tapi pelaksanaan sastra. Jadi kita pastikan kebutuhan dasar untuk ke praktek kita fasilitasi. Betul. Oke, Bapak kan tadi dari awal udah ngomong ya, Bapak sekolah di SMKN 1 Rangkas Bitung dan mengambil jurusan AKL. Ya. Kenapa Bapak mengambil jurusan AKL tuh Pak? Karena gini, dulu itu kalau masuk SMK itu dulu semua, yang akuntansi itu diambil dari NEM-nya yang tertinggi. Karena kan ada sistem NEM ya. Dulu itu ada 3 jurusan waktu zaman Bapak sekolah. Ada akuntansi, pemasaran, dan sekretaris. Nah, waktu itu bersyukur alhamdulillah karena diambil dari NEM, mungkin NEM-nya tinggi, masuk akuntansi. Akuntansinya pun dulu akuntansi 1 dulu gitu ya. Nah, kalau dulu mungkin ada jurusan IT, mungkin dia buka IT, karena dulu itu hanya ada 3 jurusan. Kebetulan Bapak juga kan orang yang senang hitung-hitungan gitu. Akhirnya alhamdulillah bisa masuk di SMK 1 di jurusan akuntansi. Oke. Kalau boleh tahu AKL itu sulit gak sih Pak? Kalau yang mungkin nggak Standar senang, Bapak gitu. nggak sulit sih. Kalau misalkan senang, ya sulit ada. Tapi kalau kita mau belajar, kenapa tidak? Karena seninya dalam akuntansi itu gini, waktu 6 jam itu nggak terasa. Apalagi ketika menyusun, kan kita di akuntansi itu, misalkan ada soal dari mulai bikin jurnal penyesuaian, terus neraca lajur 10 kolom, kalau tidak salah mudah-mudahan masih ingat. Iya. Diakhiri sampai 8 laba. Kayaknya waktu 6 jam itu nggak cukup. Kalau kita misalkan menikmati ya, yang nggak menikmati itu ketika nggak seneng gitu kan, ada satu misalkan soal nggak bisa repot. Tapi kalau misalkan kita bisa dari mulai awal sampai akhir, apalagi sampai kebanggaan ketika di akuntansi itu, kalau kita itu balance nilainya itu pas di akhir itu sama gitu kan di laporan akhir gitu ya. Kalau pas masih masanya Bapak tuh kalau boleh tahu ada berapa jurusan sih Pak? Ada 3. Ada 3. Ada 3, akuntansi, sekretaris, dan pemasaran. Sekretaris tuh kayak gimana tuh Pak? Kalau sekarang ini OTKP ya, otomatisasi tata kelola perkantoran. Sekarang itu apalagi beda lagi sekarangnya, bukan OTKP lagi, sekarang apa namanya? Apa? Oh ya PLB. MPLB ya?
Apa itu MPLB itu? Manajemen perkantoran. Oke. Oh, manajemen perkantoran pelayan bisnis. Oh iya. Bapak kan suka suka yang namanya hitung-hitung ya Pak ya? Ya. Materi AKL itu masih ada yang Bapak ingat gak sih Pak? Iya, dulu kan yang masih diingat itu ketika bikin neraca laju 10 kolom. Masih ingat itu dari mulai awal sampai akhirnya ada apa lagi di rugi laba itu. Ketika ketahuan, oh iya ternyata rugi, oh pasti senang gitu kan. Jadi, ini mah dari awal sampai akhir ketahuan, akhirnya ada balance itu kan, seimbang nilainya. Apa sih Pak perbedaan Bapak di saat Bapak masih menjadi murid di SMK 1 Rangkas Bitung dan sekarang Bapak menjadi kepala sekolah? Terkadang apa ya, cuman bedanya sedikit lah. Kalau dulu mungkin kita posisinya di kelas yang tugas kita menerima materi, sekarang sebagai pimpinan kita harus menguasai semua, gitu kan? Dari mulai manajerial, pelayanan, pokoknya lengkap, gitu kan? Perbedaannya kalau dulu kita hanya belajar, sekarang itu kita bagaimana bisa memberikan pelajaran baik buat guru maupun siswa kan itu kan. Iya. Kalau dulu hanya menerima pelajaran, bagaimana sekarang itu menyampaikan kepada seluruh warga sekolah baik guru maupun siswa. Kalau peraturannya beda gak sih Pak? Kalau bicara peraturan sama, malahan dulu kita lebih ketat loh. Oh iya. Contoh misalkan ketika ada anak yang terlambat, kita diberikan sanksi. Termasuk rambut pun dari dulu juga kalau misalkan Kelihatan. yang panjang juga pasti ada yang namanya dipotong ya. Ingat Bapak dulu ketika jadi siswa pernah pada hari Kamis yang seharusnya pakai sepatu warna hitam itu warna putih diambil sama almarhum Pak Haji Ebes, diambil di depan dia dilempar ke atas. Cuma bersyukurnya ngelemparnya kelebihan. Aja nggak nyangkut di atas gitu ya. Pernah. Jadi itulah seninya lah. Tapi ambil sisi positif, guru itu bukan marah. Jadi memberikan supaya siswa itu lebih disiplin. Oke. Di SMK 1 Rangkas Bitung kan punya 5P ya Pak? Ya. Eskul Oh, wajib. ya. Kalau dulu tuh Bapak ikut eskul apa Pak? Eh, Apakah sama juga 5P? ya. Sekarang ada 6 ya kalau nggak salah. 1 tambah paduan suara. Ya. Iya, 6 ya? Ya, dulu 5 ya. Ya. Waktu zaman Bapak sekolah itu, pertama masuk itu pramuka wajib. Wajib pramuka. Nah, wajib pramuka ingat Pak. Terus setelah berikutnya kan ada pilihan ya. Silahkan pilih. Nah, waktu itu belum ada organisasi Paskibra, belum ada Sispala. Nah, Bapak waktu itu termasuk orang yang merintis Sispala. Sispala udah tidak ada. Bapak rintis alhamdulillah ada. Tahun berapa lupa lah, tahun 90. Dulu istilahnya kita bukan Panopika. Panopika itu kesini hanya singkatan. Dulu kan kalau untuk laki-lakinya itu Panthera Leo, kalau untuk perempuannya itu Also Villa Glausa kalau tidak salah ya dulu, karena ikut tim perumus lah waktu itu. Jadi alhamdulillah. Jadi berkat dari organisasi ya bisa seperti ini. Organisasi apapun yang ada di 6P di kita itu bagus. Tujuannya adalah untuk penumbuhan karakter, membangun kecerdasan emosional. Apa sih Pak senang sedihnya Bapak menjadi kepala sekolah Pak? Kalau boleh tahu. Senangnya itu hanya 0,1%. Oh, Banyak sedihnya apa? Sedihnya Mampu apa tuh, nggak Pak? kita bisa membawa sekolah itu lebih baik? Iya betul. Karena yang namanya kepala sekolah itu ibaratnya dari mulai jarum satu pun harus tahu. Jadi persoalan apapun jangan sampai kepala nggak tahu. Jadi kalau bicara senang ya manusiawi lah, tapi yang tidak senangnya ketika visi misi sekolah itu tidak tercapai, itu akhirnya ada perkataan kan berarti kosongnya nggak bagus. Jadi kalau misalkan di sekolah itu misal anaknya sering keluar, yang salah bukan anaknya karena gurunya nggak ada kan itu kan. Iya. Nah ketika misalkan prestasi sekolah kurang bagus, yang salah bukan anak dan guru, berarti kepala sekolah tidak punya kebijakan yang untuk prestasi sekolah. Betul. Apa rencana Bapak setelah Bapak melewati atau setelah Bapak pensiun menjadi di dunia pendidikan? Karena Rencana Bapak ya, gitu Bapak? plan Bapak itu setelah masa purna ya, karena kita sebagai ASN itu ada masa purnanya sampai usia 60 tahun.
kalau Allah masih berikan kita hidup masyarakat. Oke. Kita nggak terasa ya Pak ya, udah ngobrol panjang lebar ini ya Pak. Oke, pesan dan kesan Pak boleh gak buat SMKN 1 Rangkas Bitung sebelum kita Oke. menutup? Pesannya yang pertama adalah minta doanya seluruh warga sekolah Amin. biar Bapak ketika memimpin SMK Negeri 2 Rangkas Bitung, SMK Negeri 1 Rangkas Bitung Oke. diberikan kesehatan ya, terus bisa membawa SMK satu lebih baik. Amin. Dan juga mohon kerjasamanya seluruh warga sekolah sesuai dengan tupoksi masing-masing. Yuk kita bareng-bareng sekolah kita bawa ke arah yang lebih baik, Positif. baik prestasi akademik maupun akademik. Dan yang terakhir, tolong belajar di SMK 1 Rangkas itu tidak hanya mengejar kompetensi yang sifatnya akademik, hanya sekedar dapat nilai baik, tapi bagaimana punya karakter dan sikap yang baik. Anak SMK 1 setelah lulus selain cerdas akademik juga cerdas karakter, sehingga ketika di masyarakat menjadi kebanggaan. Dan yang tidak kalah penting terakhir, tolong ketika di sekolah aktivitas organisasi itu terus dilaksanakan. Bapak bisa seperti ini berangkat dari organisasi ketika di sekolah iya, ketika di kampus pun juga alhamdulillah ya, baik di dulu yang namanya presiden mahasiswa Bapak pernah menjadi ketua senatnya gitu kan. Jadi organisasi itu adalah jembatan kita untuk meningkatkan kecerdasan emosional dan gerbang kita untuk bisa berinteraksi dengan masyarakat luas. Itu saja. Sukses buat semua. Amin. SMK 1 the best, SMK 1 jawara akademik prestasi di Kabupaten Lebak. Oke, tepuk tangan dong semuanya. Pak, kasih pesan-pesan dong Pak. Oke, udah. Kasih pesan-pesan dong Pak buat anak DKV dan juga tim Pipots kita. Maksudnya gini, satu, terus Kasih belajar. masukan. Terus belajar. Jangan merasa nyaman ketika kita sudah mampu seperti ini. Seiring waktu, seiring perkembangan yang namanya ilmu itu nggak bakal nanti. Dan jangan melihat ruang dan waktu belajar dimanapun bisa belajar. Dan yang tidak kalah penting, jagalah sikap ucapan. Jangan merasa besar, jangan merasa hebat. Setiap manusia punya kekurangan dan kelebihan. Betul. Jadilah manusia yang bijak, jadilah manusia yang bermanfaat, dan selalu berpikir positif. Aku yakin kita akan menjadi pribadi yang baik. Oke. Sukses buat TKV, jaga prestasi dan jaga kekompakan. Amin. Oke Bapak, terima kasih sudah menempatkan waktu buat kita. Dan terima kasih juga buat kalian semua udah prepare buat hari ini. Tepuk tangan dulu sekali lagi. Oke Bapak, mungkin kita sampai sini saja berbincang-bincangnya. Terima kasih Bapak sekali lagi. Buat kalian jangan lupa selalu pantengin video-video terbaru di Pipots Sketsa. Dan jangan lupa selalu pantauin konten-konten kita. Boleh Pak buat promosi Bapak? Jangan lupa nonton Bapak gitu. Ya. Jangan lupa simak dan ikuti hasil hari ini biar nanti menjadi referensi buat kita semua. SMK 1 hebat, SMK 1 juara, SMK 1 berprestasi. Oke, sekali lagi jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Sama-sama.